Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pia Prasetyawati, asal sekolah SMK Bhinneka Karawang. Di sekolah ini saya mengampu mata pelajaran IPAS. Nah, kebetulan saya membuat proyek bersama teman-teman, yaitu perpustakaan digital. Ini Bapak Ibu. Perpustakaan digital ini sudah saya kembangkan di tahun 2019 bulan Desember. Sempat terhenti juga karena pandemi ya Bapak Ibu. Jadi tidak dikembangkan lagi karena anak-anak harus di rumah. Nah, sekarang di tahun setelah pandemi, jadi perpustakaan digital dikembangkan lagi, sudah disetujui oleh kepala sekolah. Jadi anak-anak bisa minat untuk belajar dengan mengakses di handphone. Perpustakaan digital ini sebagai tugas saya di UKIN di UKIN saya ini yaitu sebagai karya inovasi. Nah, ini yang saya nanti akan diisi, yaitu perpustakaan digital. Nah, di perpustakaan digital ini saya bersama tim, tidak sendiri, yaitu tadi ada apa? Ada saya sebagai pengembang, yaitu kedua Bu Ida sebagai guru bahasa Indonesia, yaitu sebagai bagian validasi, yaitu ketiga ada Pak Mega di bagian pemrograman, dan keempat ada Pak Ucup sebagai pustakawan. Di perpustakaan digital ini, jadi anak-anak tidak ribet, tidak harus datang ke ruangan. Jadi anak-anak bisa mengakses di handphone, tinggal diketik buku apa yang mereka cari, yang diinginkan. Tuh. Jadi nggak usah ribet karena di zaman ini anak-anak tidak mau ribet gitu, inginnya instan, serba instan gitu. Lalu perpustakaan digital ini sudah saya dibuat itu ada beberapa laman, ada pengetahuan dan sejarah, ada novel, ada misteri, biografi, ada humor, buku pelajaran, majalah, dan juga artikel. Nah, ini. Di SMK Bhinneka ada 5 jurusan, yang mana di 5 jurusan itu sudah saya masukin beberapa macam mata pelajaran dari mulai kejuruan dan mapel umum. Nah, seperti di sini ada 5 kejuruan, yaitu ada otomatisasi dan tata kelolaan perkantoran yang biasa disebut dengan OTKP, itu di Bismen, administrasi. Lalu kedua ini ada akuntansi, keuangan lembaga, manajemen, AKL, biasa kami sebut dengan AKL. Lalu ketiga ini ada bisnis daring dan pemasaran, disebutnya itu BDP, masih dari manajemen, dari Bismen. Terus keempat ada teknik komputer dan jaringan, ya, ini tentang jaringan. Lalu yang kelima itu ada teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, ini masih termasuk ke teknik. Nah, di OTKP ini saya lampirkan beberapa mata pelajaran tentang kejuruan, yaitu ada otomatisasi tata kelolaan kepegawaian, ada otomatisasi tata kelolaan keuangan, ada sarana dan prasarana, humas, ada masuk ke protokolan, ada teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan,
Lalu ada ekonomi bisnis. Nah, di sini juga saya paparkan juga ada mapel umumnya, ada di PPKN, ada matematika, bahasa Indonesia, PAI itu agama, ada juga bahasa Inggris. Ini saya lampirkan di sini itu bukan pelajaran dari kelas 10 aja, kelas 11 dan 12. Di sini juga ada kewirausahaan, ada penjas, seni budaya, sejarah, IPA, bahasa Jepang juga ada, administrasi umum. Nah, ini yang kosongnya belum saya lengkapi. Dan mudah-mudahan tim kami bisa melengkapi dari segi kekurangannya. Lanjut, di kejuruan yang kedua, ada AKL. Ini AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Ya, kejuruannya ada mata pelajarannya, ada akuntansi keuangan, ya. Di sini ada, bisa dilihat Bapak Ibu. Ada komputer akuntansi, ada etika profesi, ekonomi bisnis, administrasi pajak, perbankan. Nah, di sini juga tertera mapel umumnya dari kelas 10, 11, dan 12. Ini ada seperti tadi, ada bahasa Indonesia, matematika, PKN, PAI, nah itu. Bahasa Inggris, ada kewirausahaan, ada simulasi dan komunikasi digital, nah itu ada penjas, seni budaya, sejarah, nah IPA, bahasa Jepang juga ada. Nah, ini dari kejuruan AKL. Lalu yang ketiga, ada kejuruan BDP atau yang biasa disebut dengan bisnis daring dan pemasaran. Ini Bapak Ibu, ada mata pelajaran kejuruannya itu ada penataan produk, ada bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, marketing, perencanaan bisnis, komunikasi, ekonomi bisnis. Nah, ini mapel umumnya ya Bapak Ibu di kelas 10, 11, dan 12. Nah, itu ada matematika, bahasa Inggris, kewirausahaan, seni budaya. Nah, ini juga yang kosong belum saya lengkapi. Nah, yang ketiga, yaitu ada bisnis daring dan pemasaran. Nah, itu tadi ya, udah. Nah, terus di kejuruan teknik, ada komputer dan jaringan. Ini masih sama seperti yang lain, hanya mata pelajarannya saja yang beda di kejuruan, yaitu ada administrasi sistem jaringan, desain grafis, ada administrasi infrastruktur, jaringan dasar, pemrograman dasar, ada teknologi layan jaringan, lalu ada jaringan berbasis luas, sistem komputer. Nah, ini ada mapel umumnya Bapak Ibu. Bisa dilihat ada bahasa Indonesia, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Di sini ada PKN, PAI, bahasa Inggris, nah ada kewirausahaan, ada simulasi, ada penjas, seni budaya, sejarah. Nah, kalau di teknik saya terapkan ada di mata pelajaran fisika dan kimia. Nah, kalau di teknik itu pasti ada fisika dan kimia. Nah, kalau di kurikulum Merdeka untuk tahun ini bukan fisika dan kimia lagi, tapi IPAS.
Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Maaf tadi ajan. Nah, ini dilanjut di teknik bisnis sepeda motor. Ada mata pelajarannya dari kejuruan, yaitu ada pemeliharaan mesin sepeda motor, ada pemeliharaan sasis sepeda motor, nah, pemeliharaan listrik sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor. Di sini ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif, nah, pengolahan bengkel sepeda motor. Nah, jangan lupa juga sama seperti kejuruan yang lain itu ada mapel umum dari kelas 10, 11, dan 12. Bahasa Indonesia, matematika, PKN, PAI, bahasa Inggris, kewirausahaan, simulasi dan komunikasi digital, penjas, seni budaya, sejarah. Nah, seperti ini ada juga Jepang. Ini fisika dan kimia itu kalau sekarang di kurikulum mereka jadi IPAS. Kalau dulu masih Kurtilas itu ada fisika kimia. Nah, seperti tadi masih ada yang kurang lengkap, yang kosong. Insya Allah nanti saya akan lengkapi. Nah, ini dari mata pelajaran perkejuruan. Nah, lalu di sini juga ada selain dari buku pelajaran, saya menambahkan ada pengetahuan dan sejarah. Nah, di sini sejarah mungkin yang kami ketahui dari pengetahuan hanya sedikit. Ini saja yang kami terapkan. Ada bau sastra lembut. Ini ada sejarah lengkap penyebaran Islam. Nah, ini. Terus selain di mata pelajaran, ada novel. Ini novel. Novel ada Dylan, ada Milea, London Story. Nah, ini. Nah, ini mungkin yang tim kami dari Pak Mega, Bu Wida, sama Pak Ucup. Mungkin hanya baru segini.
yang kami tahu tentang novel, ada pemasukan juga dari anak-anak, Ibu. Ternyata pengen novelnya yang dari luar juga, gitu. Misalnya ada dari drakor, katanya gitu. Insya Allah, kalau memang dari apa cerita-ceritanya tentang positif, akan kami dilihat dulu ya Bapak Ibu untuk validasi nanti di bagian Bu Ida. Terus untuk pengesahannya nanti saya yang memberi keputusannya antara diterima dan tidak diterima. Itu. Karena untuk perpustakaan digital itu bukan sembarang buku cerita yang bebas. Gitu. Terus selain novel juga di sini ada misteri. Nah, di sini ada misteri tentang ada hantu, ada jejak pembunuh. Nah, di sini ada tentang wah misteri mayat. Mungkin kebanyakan di sini yang saya tahu itu yang gemar membaca tentang tantangan dan misteri itu kebanyakan anak laki-laki. Nah, gitu. Itu juga ada apa pemasukan juga dari anak-anak untuk bisa lebih lengkap lagi dari buku-buku tentang misteri gitu. Katanya, Bu, misteri tentang eh, yang benar-benar nyata, Bu. Boleh nanti. Insya Allah tentang nyata. Lalu di sini juga ada biografi. Biografi yang kami lihat itu, yang kami kumpulkan baru hanya ini saja ya, Bapak Ibu. Tentang religi, ada Jokowi, tentang Pak Habibie. Lalu itu saja. Lanjut lagi di buku humor ya, Bapak Ibu. Di sini kami terapkan juga ada buku humor ya. Bila anak-anak tidak suka dengan tantangan, dengan misalnya dengan novel, di sini kami sediakan ada buku humor. Gitu. Biasanya anak-anak ingin tentang cerita-ceritanya yang bikin ketawa. Nah, seperti ini. Yang kami sediakan baru seperti ini. Ini mungkin untuk kekurangannya akan saya tambahkan lagi bersama tim kami, sama Pak Mega, Bu Ida, mudah-mudahan bisa melengkapinya. Nah, lalu ada majalah ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya anak-anak suka nih seperti ini nih, kata-kata seperti ini yang memacu motivasi. Nah, itu kumpulan-kumpulan kata-kata motivasi. Bisa nanti saya juga belum ada. Nah, ini mungkin ini saja untuk majalah, belum kami lengkapi. Gitu. Lalu di artikel. Nah, di sini ada lutung kasarung. Baru ini saja ya, Bapak Ibu. Nah, ini itu. Nah, dulu emang SMK Bhinneka itu perpustakaannya memang masih manual. Jadi sampai buku-bukunya juga rusak, terbengkalai, pada hilang. Nah, itulah. Jadi kenapa kami membuat perpustakaan digital agar ya seperti itu tidak ada kendala dari kehilangan buku. Gitu. Biasanya kan dulu kalau seperti perpustakaan manual itu kan ada jangka waktu ya Bapak Ibu. Misal minjam dari hari Senin, jangka waktunya hanya 3 hari. Gitu. Kalau di perpustakaan digital kan bebas, anak-anak tidak dijangkau oleh waktu. Gitu. Itu.
Lalu yang dulunya perpustakaan dulu di sekolah, tempat buku-buku terbengkalai itu jadi eh, dipakainya sebagai tempat untuk ternyamannya anak-anak membaca dengan nyaman lewat handphone gitu. Disediakannya fasilitas tempat yang nyaman. Jadi daripada eh, sebagai gudang buku, jadi di sini tempatnya buat membaca yang ternyaman. Jadi di sekolah Bhinneka, anak-anak tempat ternyamannya bukan di kantin lagi, bukan di apa, di tempat-tempat yang lain lagi, yaitu di perpustakaan. Jadi ada tempat khusus untuk membaca. Kalau misalnya ingin benar-benar nyaman, ada tempatnya khusus untuk membaca. Gitu. Jadi kami juga tidak menghapus ruangan yang dulunya perpustakaan manual, kami hapus sebagai ruangan biasa, tapi kami jadikan juga untuk tempat yang nyaman khusus, bukan hanya murid saja, tapi guru-guru juga boleh untuk membaca di tempat ini. Terus untuk perpustakaan digital juga bukan hanya untuk SMK Bhinneka saja, dari luar juga bisa diakses gitu. Jadi bisa membaca apa yang digemari eh, teman-teman yang lain di perpustakaan digital. Tuh. Eh, untuk pemasukannya juga dari Bapak dan Ibu guru, kemarin itu mudah-mudahan bisa tercapai dengan tim kami. Bukunya yang lebih lengkap lagi dari segi artikel-artikel gitu, sama eh, pengetahuan-pengetahuannya untuk sekolah dan juga untuk siswa-siswa. Gitu. Mungkin kalau untuk humor juga eh, perpustakaan digital kami juga bisa menerima dari di luar yang lain, yang misalnya di sana untuk menerapkan misalnya bukunya, misalnya ada menciptakan hasil karya buku komik bisa diakses di sini. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin jadi PR saya itu yaitu tentang novel, ya. PR saya itu karena kebanyakan yang novel itu yang membaca itu anak perempuan, gemar sekali membaca novel. Nah, kemarin ya itu memintanya jangan produk dari dalam saja, katanya gitu Bu, dari luar juga tolong diperbanyak, katanya gitu. Mungkin dari tim kami juga dilihat dulu ya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak mencakup ke pornografi, kami terima. Itu kalau misalnya ada segi negatif, tidak kami terima, tidak kami akses di eh, perpustakaan digital. Hmm, gitu. Kemarin juga untuk bahasa Indonesia belum ada kumpulan untuk pantun-pantun dan puisi. Gitu. Biasanya anak tugasnya untuk mencari puisi-puisi sama pantun itu butuh sekali. Karena di sini belum saya paparkan, belum saya terapkan di perpustakaan digital. Gitu. Jadi di sini mohon maaf masih ada kekurangannya. Gitu. Ya, mudah-mudahan dari segi dorongan dari kepala sekolah dan guru yang lainnya, mudah-mudahan perpustakaan digital di Bhinneka lebih berkembang. Mungkin yang saya tahu perpustakaan digital di Karawang mungkin baru sekolah Bhinneka saja. Saya belum tahu juga untuk di sekolah yang lain, belum saya survei. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah yang lainnya juga ada penerapan perpustakaan digital. Gitu. Seperti ini.
Jadi semakin anak gemar membaca, jadi lebih luas lagi pengetahuannya gitu. Tidak eh, tidak pikirannya, maksudnya tidak jajan terus gitu. Jadi bisa menyempatkan membaca, gitu. Minimal membaca saja. Kalau untuk mungkin untuk tempat kami untuk sarana buat membaca ternyaman itu memang di lantai 2. Jadi biasanya anak-anak males gitu karena terlalu jauh kita capek. Tapi kalau memang anaknya memang niat sekali untuk membaca, mereka mau ke lantai 2 itu buat ternyaman gitu. Ingin memang tidak mau diganggu dengan temannya. Sebenarnya bisa saja di kelas, tapi kebanyakan mereka mengeluh ingin tempat yang nyaman biar tidak diganggu sama temannya. Nah, seperti itu. Mungkin baru sarananya baru seadanya di perpustakaan digital di tempat ini. Untuk menyayangkan sekali untuk tahun-tahun kemarin-kemarin yang kami buat perpustakaan dengan manual itu banyak sekali buku-buku yang rusak gitu. Jadi eh, sama Pak Ucup selalu ditimbun gitu Pak. Banyak yang rusak dan hilang gitu. Jadi ya kami dengan tim sepakat bagaimana nih permasalahannya untuk solusinya agar anak-anak masih nyaman untuk belajar dan membaca gitu. Nah, seperti inilah perpustakaan digital. Mungkin hanya ini saja, Bapak Ibu, kekurangannya dari saya tentang perpustakaan digital. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf karena tim kami juga masih belajar. Mudah-mudahan dari saran dan kritik sarannya dari guru-guru, masukannya dari anak-anak, kami terima agar perpustakaan digital kami semakin berkembang. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang perpustakaan digital. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Burukeun atuh lampuna. Candi stop share.